Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra shiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang senantiasa Allah rahmati, Bapak Ibu, pemuda dan pemudi, santriwan santriwati, siswa siswi dimanapun berada yang senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan masih banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Terlebih nikmat iman dan Islam, dua nikmat Allah yang senantiasa nikmat yang terbaik di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Tentunya dengan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, semuanya berharap kita semakin taat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka Allah dipastikan akan melestarikan bahkan menambahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua. Sholawat dan salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri teladan bagi umat sekalian alam dan satu-satunya Nabi Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang nantinya memiliki hak sepenuhnya untuk memberikan syafaat kepada umatnya dan kepada manusia sekalian. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung dan diakui umat Rasulullah Muhammad SAW senantiasa meneladani apa yang disunnah-sunnah beliau, sehingga nantinya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, pemuda maupun pemudi, siswa siswi rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah saat ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka setelah di bulan-bulan yang lalu kita itu minta kepada Allah, bahkan dalam sebuah riwayat para sahabat-sahabat dulu atau orang-orang soleh dahulu ketika minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan, itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah memintanya dengan doa-doa, diantaranya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah atau sampaikanlah kami dengan
bulan Ramadan. Dengan demikian, jikalau permintaan-permintaan itu dipenuhi Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan ini, lalu apa yang harus kita kerjakan selama di bulan Ramadan ini? Tentunya jika kita menyia-nyiakan terhadap kesempatan Allah yang telah diberikan kepada kita ini, maka naudzubillah, barangkali tergolong orang yang kufurnya. Maka supaya kita tidak termasuk orang-orang yang kufur nikmat, maka tentunya mari kita isi kegiatan Ramadan atau Ramadan tahun ini, terutama saat kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan aktivitas-aktivitas yang baik sesuai dengan ajaran Islam, yaitu syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Banyak di antara amalan-amalan di bulan Ramadan yang nanti insya Allah Bapak akan sebutkan. Namun demikian perlu kita perhatikan, ternyata bulan Ramadan ini adalah bulan yang dinanti-nanti oleh umat Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan adalah satu-satunya bulan di mana untuk menggenjot amalan-amalan kita supaya tidak jauh ketinggalan dengan amalan-amalan atau amaliyah-amaliyah dari umat-umat terdahulu, yaitu umat Nabi atau Rasul-Rasul terdahulu. Jikalau umat-umat terdahulu masa hidupnya adalah lama, puluhan bahkan ratusan tahun, sehingga kesempatan untuk berbuat kebaikan itu lebih banyak dibanding umat Rasulullah Muhammad SAW yang sudah diprediksi oleh Rasulullah sendiri bahwa umatnya itu sampai akhir zaman nanti hampir rata-rata usianya berkisaran antara 70 tahun. Nah, dengan demikian kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, terutama kita diberikan banyak kesempatan yang istimewa, terlebih di bulan Ramadan dengan pahala berlipat ganda, kemudian waktu-waktu yang mustajab atau mudah terkabulkannya doa, di samping itu ladang amal dengan dilipat gandakannya sebuah amalan-amalan, maka jangan sia-siakan. Ada sebuah cerita yang saat itu Rasulullah Muhammad SAW suatu ketika saat beliau naik mimbar, beliau menyampaikan khutbahnya atau ceramah agamanya di hadapan para sahabat. Beliau Rasulullah Muhammad SAW ini, beliau saat itu tanpa ada suara dari mana-mana, tapi beliau sendiri langsung seketika membunyikan atau berbicara, menjawab suatu pernyataan dari orang lain yang tidak diketahui secara umum. Tahu-tahu beliau bilang amin sampai 3 kali. Para sahabat yang saya itu mendengarkan ceramah beliau tentunya bertanya-tanya dalam hati dan antar sesama para sahabat, kenapa Rasulullah saat menyampaikan khutbahnya atau ceramahnya tidak ada yang mengajak bicara secara kasat mata, tetapi beliau bilang amin sampai 3 kali. Maka hal itu ditanyakan oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW selesai dari khutbahnya. Beliau ditanya oleh sahabat dengan pertanyaan-pertanyaan yang sempat jadi kejanggalan bagi para sahabat tadi. Maka Rasulullah SAW saat itu menjawab, tadi saya ketika di mimbar atau di saat khutbah saya bilang amin 3 kali. Kenapa? Saat itu kalian tidak tahu bahwa saat itu malaikat Jibril alaihissalam, Ruhul Amin, telah mendatangiku. Dan Ruhul Amin atau malaikat Jibril itu memberikan pernyataan di samping menyampaikan salamnya dari Allah kepadaku,
Maka pernyataan yang pertama, Malaikat Jibril alaihissalam memberikan pernyataan, yaitu orang-orang yang telah datang Ramadan tetapi tidak bisa menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, atau bahasa istilah mudahnya itu disia-siakan begitu saja, maka orang itu dianggap orang yang celaka. Maka Rasulullah mengaminkan atas apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sehingga dibilang amin. Maka Malaikat Jibril memberikan pernyataan, celakalah orang-orang yang masih punya orang tua tetapi tidak bisa menghantarkan dia menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika anak durhaka terhadap orang tuanya, maka hal ini tentunya akan menjadikan anak itu bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah pula. Maka memang berat bagi anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, terutama hal ini akan menyebabkan dia masuk neraka sepandai apapun, sekaya apapun, setinggi apapun derajatnya di masyarakat atau dimanapun berada. Maka pesan saya terhadap saya pribadi dan kepada panjenengan semua, mari hormati, taati kedua orang tua kita. Bahkan dalam hadis Rasul dikatakan, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung dari ridhonya kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala tergantung dari murka kedua orang tua kita. Dari hadis tersebut dapat kita garis bawahi, ketika orang tua kita ridho atas apa yang kita kerjakan, maka Allah pun ridho. Ketika orang tua kita murka, tidak ridho dengan apa yang kita kerjakan, maka Allah pun demikian pula murka atau tidak ridho dengan apa yang kita kerjakan. Inilah fungsi orang tua terhadap kita, memang luar biasa. Tidak bisa tergantikan oleh siapapun orang tua. Termasuk di antara orang tua adalah dalam agama Islam sering kita dengar ada orang tua kandung, bapak ibu. Ada orang tua yang tergolong orang tua rohani, yaitu bapak ibu guru kita semuanya, atau kiai-kiai kita, ustadz-ustadzah kita. Ada lagi orang tua, yaitu bagi yang sudah berkeluarga, adalah mertua. Jika orang tua kita kandung adalah abul jasad, atau orang tua yang menghidupi kita, membiayai kehidupan kita, menyekolahkan kita, memberikan sandang, pangan, kemudian papan terhadap kita semua, kita wajib menghormatinya. Pun demikian dengan orang tua yang termasuk abur ruh, orang tua yang tergolong membina jiwa kita, roh kita, yaitu bapak ibu guru sekalian yang membimbing kita, ustadz-ustadzah kita, kiai dan syekh-syekh kita. Hal ini adalah patut juga untuk dihormati dan ditaati selama apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan adalah tidak melanggar aturan syariat Islam. Bapak Ibu kaum muslim muslimat, pemuda dan pemudi, siswa musliwi di mana berada rahimakumullah, maka mari Ramadan ini kita isi dengan hal yang positif, yang baik, sehingga dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain ada peningkatan.